Halo, perkenalkan nama saya Presia Helin, NIM 21104-17332, kelas Manajemen 1, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Perilaku Konsumen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah faktor yang mempengaruhi definisi yaitu perilaku. Perilaku yang merupakan sebuah proses bertindak nyata yang ditunjuk dan terwujud dan dapat dilihat dan tidak dapat dipahami. Yang kedua, teori. Teori merupakan sebuah landasan berpikir atau kerangka konseptual yang mendasari seseorang memahami sebuah fenomena atau realita. Yang ketiga, konsumen. Konsumen merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa. Dengan menggabungkan ketiga definisi tersebut, dapat kita pahami secara utuh bahwa teori perilaku konsumen memiliki definisi sebagai kerangkaan berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok guna mengurangi nilai guna barang atau jasa. Yang kedua, sudut pandang analisis. Sudut pandang analisis adalah memahami perilaku konsumen. Proses sebelum pembeli, ketika konsumen, pembeli, pasca pembeli. Memiliki anggaran untuk belanja. Sebuah teori berupa studi yang mempelajari bagaimana seseorang konsumen memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, jika boleh diasumsikan, setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan atau utility dalam setiap kegiatan konsumen yang dilakukan. Utility artinya produk tersebut memiliki fungsi membantu, berguna, menguntungkan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, utility dapat dimaknai sebagai kegunaan produk saat dikonsumsi. Dengan kata lain, kepuasan dapat dikatakan puas jika konsumen merasa tertolong dengan produk yang Anda berikan. Oleh karena itu, konsumen memiliki perilaku tertentu sehingga dapat mengembalikan manfaat secara maksimal dari transaksi jual beli yang dilakukan. Kebudayaan sosial pribadi. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut, misalkan saja faktor usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Tahapan psikologis seseorang adalah mengonsumsi produk bisa saja dipengaruhi oleh kematangan berpikir dan kedewasaan seseorang. Jabatan menandakan tingkatan kesejahteraan dan gaya hidup seseorang. Kesehatan mempengaruhi apa saja yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan atau diminum. Psikologi, model perilaku konsumen. Untuk menjelaskan teori perilaku konsumen, diperlukan model perilaku konsumen, sehingga teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Biasanya, model-model perilaku konsumen digunakan untuk menyederhanakan gambaran aktivitas konsumen. Deskriptif menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Prediksi mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Explanation menjelaskan sebab-sebab konsumen untuk membelikan produk. Pengendalian, pengarahan aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan agar melakukan pembelian. Plovivon Model Plovivon yang digagaskan oleh Ivan Plavov ini terdiri dari 3 indikator,
yakni drive, drivers, dan rendering expression. Drive merupakan sebuah simpulan yang diharapkan dapat memancingkan sebuah akibat. Drive merupakan kegiatan fisiologis seperti rasa sakit, nikmat, bahagia, sedih. Sementara reinforcement merupakan sebuah dorongan yang timbul akibat adanya kebutuhan fisiologis yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh stimulan. Yang kedua, model input proses atau output model. Model ini juga terdiri dari 3 indikator, yaitu input, proses, dan output. Yang dimaksud dengan input adalah strategi marketing yang dijalankan oleh perusahaan. Strategi ini meliputi 4 poin, yakni produk, harga, tempat, dan promosi. Sementara proses berhubungan dengan bagaimana seseorang konsumen melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir, output adalah respon yang diberikan oleh konsumen terhadap produk. Yang ketiga, model sosiologi. Model ini agak berbeda dibandingkan 2 model sebelumnya. Model ini mencoba untuk menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan terbagi menjadi primary dan secondary society. Orang-orang seperti teman, keluarga merupakan orang-orang yang berada dalam primary society, sementara orang-orang terdekat yang memiliki kesamaan dalam kepribadian merupakan secondary society. Model ini lebih menekankan pada gaya hidup yang dijalankan oleh konsumen. Sekian dan terima kasih.